Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang pada kesempatan pagi hari ini akan diwakili oleh Ibu Sarah Dewiyani STMT selaku Ketua Sub Kelompok Perencanaan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ishak MT. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 FTSP periode 2020-2025 Universitas Trisakti, Ibu Dr. Insinyur Poppy Puspitasari MT. Yang kami hormati Wakil Dekan 4 FTSP periode 2020-2025 Universitas Trisakti, Ibu Dr. Insinyur Lisa Oxri Nelvia ST MTMSC. Yang kami hormati tim leader kegiatan hari ini, Ibu Dr. Insinyur Juliandiani Iskandar MT. Lalu yang kami hormati para narasumber dan seluruh peserta Focus Group Discussion atau FGD hari ini yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara hari ini pada kegiatan FGD Perencanaan Peningkatan Building Performance Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik atau IPAL di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada aspek arsitektur dan landscape. Perkenalkan, nama saya Nelly. Saya akan memandu jalannya acara pada hari ini dari pukul 10 ya hingga selesai. Untuk memulai acara, izinkan saya membacakan urutan kegiatan pada FGD hari ini. Yang pertama yaitu adanya pembukaan, lalu kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pembacaan doa bersama, yang keempat sambutan Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, dengan dilanjutkan oleh sambutan Dekan FTSP Universitas Trisakti. Lalu kita akan sampai ke acara inti yang akan dibagi menjadi dua sesi, di sesi 1 pagi hari dan di sesi 2 siang hari. Di sesi 1 akan ada rapat pleno, yaitu paparan desain peningkatan building performance, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi ataupun tanya jawab. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi isoma atau istirahat sholat dan makan siang, dilanjutkan dengan sesi siang atau sesi kedua, yaitu diskusi kelompok per wilayah administratif di DKI Jakarta. Sesi terakhir yaitu adanya coffee break dan penutupan. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tentunya diharapkan dapat membawa manfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan ataupun kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan serta laporan pelaksanaan kegiatan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Sarah Dewiani STMT selaku Ketua Sub Kelompok Perencanaan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA. Kepada Ibu Sarah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, perwakilan para wali kota administrasi di 5 wilayah, perwakilan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perwakilan Kepala Biro Pembangunan Lingkungan Hidup, pimpinan Perumda Paljaya atau yang mewakilkan, rekan-rekan dari Universitas Trisakti, para perwakilan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh peserta FGD yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Forum Group Discussion Perencanaan Peningkatan Building Performance Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik IPALD di Provinsi DKI Jakarta. Yang mana kegiatan ini difokuskan pada desain arsitektural bangunan dan landscape. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi DKI Jakarta sebagai kota megapolitan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, membutuhkan sistem pengolahan air limbah domestik yang efektif, efisien, andal, dan berkelanjutan. IPALD bukan hanya infrastruktur teknis, tetapi juga merupakan fasilitas publik yang harus memiliki kinerja bangunan yang optimal. Dalam kenyataan di lapangan, banyak instalasi pengolahan air limbah domestik yang mengalami penurunan kualitas visual dan fungsional. Belum sepenuhnya menerapkan prinsip green building, serta belum mengintegrasikan aspek arsitektur humanis, kenyamanan kerja, aksesibilitas, efisiensi energi, integrasi landscape, dan estetika kawasan. Padahal, instalasi pengolahan air limbah domestik juga merupakan wajah layanan sanitasi kota yang idealnya mencerminkan sanitasi yang aman, ramah lingkungan, dan inklusif. Selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penguatan green infrastruktur, penghematan energi, tata ruang berkelanjutan, serta target SDGs, khususnya SDGs 6, akses sanitasi aman, dan SDGs 11, kota berkelanjutan, maka peningkatan building performance IPALD menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Kegiatan FGD ini bertujuan untuk mensosialisasikan rencana peningkatan building performance IPALD mencakup aspek arsitektur bangunan, landscape, dan kinerja bangunan di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Kedua, menyampaikan konsep desain IPALD yang fungsional, aman, nyaman, efisien energi, estetis, dan sesuai prinsip keberlanjutan, serta integrasi sosial edukasi masyarakat. Dan yang terakhir, menghimpun masukan teknis dan kebijakan dari para pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan rekomendasi akhir pengembangan IPALD. Melalui FGD ini, kita ingin memastikan bahwa proses perencanaan peningkatan kinerja IPALD dilakukan secara komprehensif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan. Pendekatan arsitektur dan landscape tidak dapat dipisahkan dari aspek teknis pengolahan air limbah.
karena keduanya saling menunjang untuk menghadirkan fasilitas yang aman dan andal secara operasional, nyaman bagi pengelola dan masyarakat sekitar, efisien dalam konsumsi energi, estetis dan adaptif terhadap lingkungan, mendukung edukasi dan penerimaan sosial, serta merepresentasikan standar sanitasi kota global. Kami berharap forum ini menjadi ruang diskusi produktif, terbuka dan konstruktif dalam menyempurnakan rancangan peningkatan building performance IPALDE di DKI Jakarta. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam persiapan kegiatan ini. Semoga hasil FGD hari ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan layanan sanitasi domestik di Provinsi DKI Jakarta. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan daerah, dalam hal ini wali kota di 5 wilayah atau yang mewakilinya, kemudian semua kepala badan, kepala dinas, kepala bidang, kepala biro, dan direktur atau yang mewakilinya semua yang ada di Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam ini yang saya sangat hormati dan banggakan teman-teman dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prestasi Sakti. Ucapan terima kasih pertama ke Kepala Dinas dalam hal ini di SDA, Ibu. Terima kasih sampaikan kepada pimpinan. Alhamdulillah saya di sini mewakili dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang dalam hal ini mungkin sebagai implementasi, bahwa tadi saya sangat setuju dengan sambutan sekaligus pemaparan singkat dari Ibu, bahwa perencanaan dalam hal apapun kaitannya, apalagi terkait dengan infrastruktur dasar, itu pendekatan yang sekarang harus diambil adalah tadi yang saya garis bawah, itu ada komprehensif, kolaboratif, dan bersumber pada kebutuhan. Itu sebetulnya itu sudah menggarisbawahi keseluruhannya. Kenapa saya ada di sini sebagai perwakilan akademik, institusi akademik maksud saya. Kalau di kementerian yang membawahi pendidikan tinggi itu di Kemendiksaintek, itu sudah ada satu jargon baru. Kalau sebelumnya itu kampus merdeka, sekarang adalah kampus berdampak. Intinya adalah bahwa kampus itu harus didasarkan pada satu pemikiran, harus mempunyai dampak terhadap, pertama adalah pembangunan nasional, kemudian kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau kampus langsung terjun sendiri, itu suatu tugas yang mungkin mustahil gitu. Makanya kata kunci yang ada di sini adalah kolaborasi. Sehingga event-event atau program-program seperti ini menurut saya menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh institusi dengan tujuan utamanya adalah pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kami melalui pusat studi di FTSP itu ada pusat studi yang namanya pusat studi permukiman dan kampung kota. Di sini sekarang ada Bu Lindiani, terima kasih, dengan tim yang saya pikir juga sangat-sangat kompeten untuk terlibat dalam program-program seperti yang hari ini kita akan diskusikan. Tim sudah melakukan aktivitas kajian yang sangat dibutuhkan menurut saya, basic analisis secara akademik. Itu yang mudah-mudahan nanti sebagai basic pertimbangan kebijakan-kebijakan yang ada di semua dinas di Pemprov. Jadi mungkin kalau keterlibatan Trisakti karena rumah kita di Jakarta sudah tidak terhitung. Di tahun ini saja di FTSP itu ada setidaknya ada 4 yang kolaborasi dengan Pemprov. Salah satunya itu dengan Dinas DPRKP, perumahan permukiman, kemudian yang SDA juga ada 2, yang satunya saya lupa gitu ya. Tapi ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya adalah bentuk kolaborasi yang
menurut saya yang perlu kedepannya perlu dipertahankan bahkan dikembangkan gitu ya. Jadi dosen selama ini mempunyai kompetensi melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, di samping yang satunya pendidikan itu ada Tridharma. Itu kalau implementasi hanya riset saja di kampus tanpa implementasi di lapangan, itu juga akhirnya tidak berdampak juga. Jadi itu yang menjadi concern kami dalam hal ini terkait dengan visi misi universitas maupun fakultas. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan mempunyai manfaat untuk institusi dan utamanya untuk masyarakat yang tadi berbasis pada kebutuhan. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya menjadi sesuatu yang mudah-mudahan menambah aura positif untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas maupun oleh institusi yang lain yang siap kami berkolaborasi di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan FGD ini menjadi satu tahap di mana banyak masukan-masukan terhadap hasil yang sudah dicapai oleh tim. Saya pikir juga dimanapun hasil kinerja manusia tidak akan pernah sempurna, dan semakin banyak view, pandangan, wawasan dari pihak-pihak terkait akan semakin menambah kesempurnaan dari hasil yang sudah dilakukan oleh tim. Itu sebagai kata kunci di FGD. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada satu dan lain hal yang kurang sempurna. Insya Allah kedepannya kita siap untuk bermitra, berkolaborasi dengan Pemprov DKI melalui dinas-dinas maupun badan dan biro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 1 yaitu paparan desain peningkatan building performance di IPAL-D di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta yang akan dilanjutkan dengan diskusi pleno. Sesi ini akan disampaikan oleh tim leader kami yaitu Ibu Dr. Insinyur Juliandiani Iskandar atau Ibu Lendi. Kepada Bu Lendi waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Juliandiani Iskandar, saya biasa dipanggil Lendi, untuk memaparkan hasil kerja kami selama ini. Jadi kami mengerjakan perencanaan peningkatan building performance instalasi pengolahan air limbah domestik atau IPAL-D di Provinsi Jakarta. Latar belakang ini tadi kami ambil dari KAK, mungkin sudah sering didengar bagi teman-teman di SDA bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dengan kepadatan tinggi membutuhkan sistem pengolahan air limbah domestik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sehingga instalasi IPAL-D tidak hanya dituntut berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki kinerja bangunan atau building performance yang baik, mencakup kualitas ruang, pencahayaan alami, ventilasi, silang, aksesibilitas, kenyamanan kerja, efisiensi energi, estetika kota, serta integrasi dengan lanskap sekitar. Jadi ini adalah menjadi pedoman kami dalam melaksanakan pekerjaan ini. Ada permasalahan pada IPAL-D existing yang mengalami penurunan kualitas visual dan fungsional, belum menerapkan prinsip green building, serta kurang memperhatikan aspek desain arsitektur yang humanis dan kontekstual. Padahal fasilitas ini juga merupakan wajah layanan publik yang perlu merepresentasikan sanitasi aman, ramah lingkungan, dan inklusif. Jadi ini permasalahan utama yang kami dapat dari KAK, dan ini juga yang kami coba
cross ke lapangan pada saat kami survei. Jadi ada solusi yang akan diselesaikan pada pekerjaan ini ya, sejalan dengan kebijakan kota yang mengedepankan green infrastruktur, efisiensi energi dan desain inklusif serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Diperlukan perencanaan peningkatan kinerja IPALD dari sisi arsitektur, lanskap, kinerja bangunan dan integrasi sosial edukasi melalui pendekatan perencanaan terpadu yang berorientasi pada peningkatan fungsi, kenyamanan, efisiensi, keberlanjutan dan keselamatan operasional. Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah maksudnya adalah menyediakan perencanaan yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas fisik, fungsional dan estetika bangunan IPALD di Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan arsitektur dan lanskap yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi perkotaan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas bangunan IPALD agar tidak hanya optimal secara teknis, tapi juga memenuhi prinsip arsitektur berkelanjutan, estetika lingkungan, kenyamanan kerja, dan penerimaan sosial. Latar belakang permasalahan solusi dan maksud dan tujuan itu kami ambil dari KAK yang kami dapatkan. Jadi itu menjadi acuan kami untuk kami cross check ke lapangan apakah betul sesuai dengan yang dijelaskan pada KAK. Lokasi perencanaan yang kami kerjakan ada di 40 lokasi IPALD di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk memulai pekerjaan ini kami membuat skema proses desain. Yang pertama adalah setelah mendapatkan KAK kami berusaha memahami melalui proses pemahaman KAK, kemudian survei lapangan dan pengumpulan data. Jadi setelah kami melakukan pemahaman terhadap KAK, kami langsung survei lapangan dan pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data, kami melakukan analisa pada aspek perkotaan, makro, meso, dan mikro. Jadi terhadap aspek perkotaan makro itu di atas 1.500, radius 1.500 itu kami analisa, kemudian meso itu 500 dan mikro itu pada site-nya IPAL-nya masing-masing. Kemudian kami analisa melalui SWOT, strength, weakness, opportunity dan threats. Jadi ini di tiap IPAL kami lakukan analisa seperti ini. Setelah dianalisa kami akhirnya mengeluarkan guideline konsep desain arsitektur dan guideline konsep desain lanskap. Yang terakhir setelah ada guideline kami lakukan proses desain dan menghasilkan preliminary desain dan rencana anggaran biayanya. Ini gambaran pengumpulan data, kami terjun langsung survei ke lapangan. Jadi di Jakarta Barat ini pada gambaran pada saat tim survei kami melakukan survei di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Jadi langsung terjun langsung ke lokasi IPAL mendata kondisi IPALD di lapangan. Ini gambaran cara kami menganalisa perkotaan makro. Jadi pada radius 1.500, radius 1.000 dan radius 500 itu kami petakan ada fasilitas apa saja di dalam radius itu. Ada pendidikan, ada berapa, ada fasilitas komersial, ada fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial. Pasti nggak kelihatan matanya, maaf. Jadi ini kami setiap IPAL kami analisa adakah fasilitas-fasilitas yang ada apa saja di sekitar IPAL. Ini analisa perkotaan meso. Jadi kami mendata, menganalisa lokasi di radius 500. Jadi sirkulasi menuju IPAL itu seperti apa? Adakah dampak terhadap IPAL itu mungkin
bangunan-bangunan sekitarnya juga kami petakan. Kemudian analisa perkotaan mikro itu kami lebih terhadap tapaknya. Jadi apakah IPAL itu pengaruhnya bagaimana terhadap lingkungan sekitarnya. Analisa berikutnya juga kami data tentang human activity-nya di sekitar tapak IPAL D, ada pola sirkulasinya seperti apa, kemudian pola interaksi sosial seperti apa, aktivitas di dalam tapak seperti apa, aktivitas di luar tapak juga kami data, kemudian karakteristik penggunanya seperti apa, dan persepsi dan citra tapak. Jadi di lokasi IPAL itu masing-masing kami data dan kami wawancara kondisi di IPAL D-nya sendiri dan di lingkungan sekitarnya. Pada analisa SWOT ini di tiap IPAL ini akan berbeda. Jadi kami coba data tentang kekuatannya. Jadi strength-nya seperti apa, kemudian weakness-nya, kelemahannya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, dan ancaman atau threats-nya seperti apa di masing-masing IPAL. Jadi kami tahu bahwa ada permasalahan yang lebih detail gitu ya di IPAL D itu masing-masing. Setelah kita data dan kita analisa, akhirnya kami mencoba membuat konsep desain arsitektur dan konsep desain landscape. Jadi kami membuat guideline desain itu untuk diterapkan di semua lokasi IPAL yang akan kami rencanakan. Jadi tujuan desain guideline ini adalah meningkatkan kualitas arsitektur fasilitas IPAL D agar lebih fungsional dan mudah dioperasikan, atau dan mendidik dan terbuka bagi publik, menjadi ikon lingkungan yang positif dan kontekstual terhadap budaya lokal atau Betawi, karena IPAL D yang kami rencanakan adalah lokasinya di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian menjadi acuan desain bagi proyek IPAL D selanjutnya di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan desain simbiosis fungsi kolaborasi antara fungsi teknis dan fungsi sosial edukatif. Ini dari hasil analisa kita di lapangan tentang aspek-aspek tadi, perkotaan dan human activity tadi. Kemudian ekologis menonjolkan prinsip air, daur ulang dan keberlanjutan visual. Transformasional mengubah fasilitas teknis menjadi ruang publik yang inspiratif, dan kontekstual mengintegrasikan nilai lokal ornamen Betawi bentuk gigi balang yang kami ambil. Ini ada 11 komponen desain yang menjadi guideline, dan ini akan diterapkan di seluruh titik IPAL D yang kami rencanakan. Yang pertama komposisi massa, kemudian rumah pipa, pos jaga, ruang pompa dan genset, pagar atau signage, manhole, dinding akustik, pintu akustik, kaca akustik, plafon akustik, dan material fasad. Ini saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama komposisi massa. Jadi menggabungkan setiap massa bangunan dengan kanopi. Bangunan pada IPAL D yang kami rencanakan itu, jika ada bangunan yang terpisah, ada dua massa yang terpisah, kami sepakati untuk disatukan dengan kanopi. Ini akan disamakan di seluruh perencanaan IPAL D yang kami rencanakan. Kemudian ini ada presiden kanopi, ada beberapa presiden yang kami pilih adalah desain sederhana dengan kemudahan konstruksinya. Kemudian komposisi massa untuk menambah second skin pada fasad sebagai identitas IPAL dan lokalitas. Jadi ini kami buat dengan berdasarkan
transformasi morfologi air atau kami asumsikan sebagai identitas IPAL, dinamis, sustainable, ketenangan dan kenyamanan. Jadi dari transformasi morfologi air ini kami ciptakan bentuk seperti ini yang nantinya akan dipakai pada second skin, jadi pada fasad tambahan. Kemudian ada transformasi morfologi gigi balang kontemporer dari lokalitas Betawi. Kami tidak mengambil bentuk yang sama persis seperti gigi balang yang ada, tapi kami transformasikan menjadi seperti ini. Ini yang kami coba buat untuk menjadi sebagai visualisasi komposisi massa bangunan yang akan diterapkan pada setiap IPAL. Jadi di semua bangunan atau lokasi IPAL yang ada kami akan terapkan desain seperti ini pada komposisi massa bangunannya. Kemudian ada komposisi massa itu ada reposisi bangunan, ada kemungkinan juga memindahkan fungsi bangunan ke bangunan lain jika diperlukan. Contoh memindahkan fungsi pos jaga ke bangunan yang lain. Jadi ada beberapa IPAL yang kemungkinan bisa diterapkan seperti ini. Pada rumah pipa, pada IPAL yang akan dijadikan sarana edukasi dan rekreasi ini bersifat semi terbuka, jadi dibuat seperti ini. Jadi alat-alat pipa-pipa yang akan dipamerkan mungkin bisa dipamerkan tapi harus tertutup, itu kami buat dengan kondisi seperti ini. Ada landscape-nya dan ada area interaksinya tidak langsung, jadi tidak langsung bisa memegang kaca atau mendekati kaca sebagai penutupnya. Ini pos jaga atau ruang pompa dan genset. Bangunan dibuat semi tertutup demi menjaga keamanan dan privasi, menambah secondary skin pada kepala bangunan. Ini secondary skin ini yang sudah kita desain sama dan akan diterapkan di seluruh IPAL yang kami desain. Ada rumah pompa yang dibuat semi terbuka dengan softscape sebagai pembatas ruang. Ini juga dibuat ada perimeternya, jadi tidak langsung ada landscape-nya, baru orang bisa melihat rumah pompa itu. Kemudian ada desain pagar dan signage juga, ini akan diterapkan di semua IPAL yang ada. Ini ada elevated landscape atau softscape, kemudian ada natural dinding exposed dan pagar yang dibuat dari wire mesh pipa double layer galvanum. Kemudian yang keenam ada konsep manhole. Ini terinspirasi dari manhole di studi presiden di Jepang, karena mereka membuat manhole itu berdasarkan identitas kotanya masing-masing. Jadi kami coba buat manhole akan berbeda di tiap wilayah kota. Jadi di Jakarta Utara, di Jakarta Timur sesuai dengan warna-warna identitasnya. Ini bahannya manhole ya. Seperti ini, ada logo SDA-nya. Nah, ini kami coba desain per wilayah, ini akan beda-beda manhole-nya seperti ini. Kemudian untuk dinding akustik ini ada teknologi yang kami tawarkan untuk dipakai pada ruang-ruang yang menimbulkan noise, menimbulkan suara-suara yang bising ya. Jadi pada rumah genset atau itu kan suaranya cukup keras, dan itu kami data dari petugas di lapangan yang mengatakan mereka kalau ruang tidur atau ruang istirahat mereka itu berada di sebelahnya ruang genset itu mereka tidak nyaman karena suaranya terlalu berisik. Jadi kami tawarkan ada dinding akustik yang bisa diterapkan untuk meredam suara noise dari pompa. Ada dinding akustik, kemudian ada pintu juga ada teknologinya untuk supaya
suara tidak keluar. Kemudian kaca juga ada untuk rumah pompa atau rumah pipa yang menimbulkan suara, tapi kita sepakati untuk jadi ruang edukasi gitu ya, untuk dijadikan alat edukasi. Jadi tetap harus pakai kaca, tapi gimana caranya supaya tidak keluar suara, itu kami pakai kan teknologi kaca akustik seperti ini. Kemudian plafon juga seperti itu supaya suara itu teredam dengan sempurna. Jadi dinding, plafon, kaca dan pintu itu digunakan metode atau teknologi akustik. Kemudian material fasad juga kami sepakati supaya sama di seluruh IPALD yang kami rencanakan, memakai ACP dan warna dan itunya jenisnya sudah ditetapkan seperti ini. Kemudian ini ada konteks mikro. Ini sebenarnya tidak di semua IPAL kami terapkan karena tidak semua IPAL mempunyai masalah seperti ini. Jadi ini konteks akustik tadi yang saya jelaskan masuk ke dalam komposisi massa tadi. Ini sebenarnya tidak di semua IPAL akan terjadi seperti ini, tapi ini yang terjadi di IPAL Melati ya. Jadi ada rumah pompa yang baru itu tidak dipakai sama petugasnya karena terlalu berisik, mereka tidak bisa istirahat sama sekali kalau pompa itu nyala. Jadi ini yang mendasari ide kami untuk membuat ruangan yang memakai teknologi akustik. Nah, ini konteks mikro juga. Ini tidak di semua IPAL, tapi ada beberapa IPAL yang di lokasi kolam-kolam IPAL-nya itu ada di bawah area bermain anak atau di lapangan air Petra. Jadi ini kami tawarkan solusinya memakai lapisan dengan rumput sintetis tipe roll, bukan decking potongan. Jadi supaya bisa dipakai anak-anak dengan aman, tapi manhole-nya tertutup, bisa di kamuflase, ditutup dengan rumput sintetis. Memang akan ada permasalahan maintenance-nya. Jadi tapi tetap masih ada teknologinya supaya bisa dengan mudah dibersihkan gitu. Jadi tidak perlu khawatir dan ada teknologinya untuk memakai rumput sintetis. Ini juga manhole yang di area bermain anak. Ini penjelasannya. Oke, konsep desain arsitektur sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk kepada konsep desain lanskap. Jadi memang pada KAK kami kan diminta untuk mendesain arsitektur dan lanskapnya. Jadi panduan desain lanskap IPAL ini tujuannya menjaga kualitas lingkungan. Meskipun memiliki fungsi teknis yang dominan, area IPAL perlu dirancang dengan pendekatan lanskap yang terpadu agar tidak hanya berfungsi secara ekologis tapi juga memberi nilai estetika, edukatif dan sosial bagi masyarakat. Menyediakan zona penyangga untuk mereduksi bau dan kebisingan. Jadi lanskap ini salah satunya kami akan menyediakan zona penyangga. Kemudian meningkatkan kenyamanan visual dan ekologis di sekitar area IPAL, mengoptimalkan fungsi hidrologis melalui vegetasi yang dapat menyerap, menyaring dan menstabilkan kualitas air, menciptakan ruang edukasi lingkungan terkait pengolahan limbah dan konservasi air, dan mendukung keanekaragaman hayati di sekitar area IPAL. Panduan desain lanskap IPAL ini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah pada fungsi ekologis, prinsip desainnya adalah menggunakan vegetasi lokal yang toleran terhadap kondisi lembab dan kadar nutrisi tinggi di tanah. Jadi tanaman-tanaman yang ada di lokal IPAL. Kemudian kenyamanan lingkungan, menciptakan buffer vegetatif untuk menurunkan intensitas bau, kebisingan dan tampilan visual fasilitas teknis. Karena IPAL itu
proses di IPAL itu kadang menimbulkan bau gitu. Jadi kami coba membuat atau menciptakan buffer vegetatif untuk menurunkan intensitas bau. Keamanan dan aksesibilitas memisahkan jalur teknis dengan jalur publik menggunakan pagar vegetatif atau pagar hidup. Kemudian aspek estetika, mengintegrasikan elemen air dan vegetasi dengan desain naturalistik agar fasilitas tidak terlihat industrial. Edukasi dan interpretasi, menyediakan papan informasi, jalur interpretatif dan area observasi. Jadi ini panduan desain lanskap IPAL. Ada pada saat prinsip penanamannya ada vegetasi pohon peneduh yang pohon-pohon yang tinggi, kemudian ada pohon-pohon vegetasi sebagai aksen, tanaman hias, dan ada vegetasi penutup tanah. Kemudian ini juga vegetasi pembatas ruang juga ditanam pohon-pohon yang bisa menyerap polusi dan bisa sebagai pengarah. Kemudian ada pohon-pohon yang juga bisa mengurangi kebisingan, mengarahkan angin sebagai pembatas ruang, pohon peneduh dan pengendali iklim mikro. Kemudian ada vegetasi pembatas ruang dan vegetasi pengarah juga. Ruang terbuka ini terbuka dengan pepohonan rindang dapat menciptakan ruang rekreasi ringan seperti berjalan santai dan duduk-duduk santai. Jadi ini adalah tanaman ini untuk mendukung kegiatan interaksi dan rekreasi. Kemudian ini ada area lahan basah, ini kami pakai juga sebagai panduan di mana ada lokasi-lokasi yang mungkin bisa dibuat untuk mencegah genangan lokal dengan rain garden. Jadi bertujuan juga menambah cadangan air tanah. Ini panduan lanskap area signage seperti ini. Jadi dari arsitektur juga ada tadi signage juga, tapi ini dari desain landscape detail dengan tanaman-tanaman yang mendukung untuk meletakkan signage. Ini lanskap area jalur pejalan kaki juga kami jadikan panduan, memakai pola gigi balang untuk membedakan dengan jalur pedestrian yang di luar IPAL. Ini juga menjelaskan jalur pejalan kaki. Jadi ada pohon peneduh, pembatas pengarah dan jalur pejalan kaki. Kemudian ini ada lebar minimumnya, ada jarak yang sebagai panduan mendesain lanskap di semua titik IPAL. Ini perspektifnya, ada jenis-jenis tanamannya, mungkin bisa dilihat saja. Ini juga perspektif perletakan tempat sampah, ada bangku di jalur jalur pejalan kaki. Ini lanskap area edukasi dan rekreasi atau area kolam IPAL juga kami coba desain menggunakan pohon-pohon apa yang untuk mengcover supaya kolam-kolam IPAL itu lebih enak dilihat dengan tanaman. Ini juga panduan untuk tempat duduk dan fasilitas pendukung. Itu adalah konsep desain dan guideline desain dari arsitektur, desain arsitektur dan desain lanskap. Sebelum saya akan menyampaikan contoh-contoh desain yang sudah kami buat di tiap-tiap wilayah satu IPAL. Sampai di sini mungkin kami akan buka kesempatan untuk menyampaikan pendapat kepada hadirin yang ada di sini. Jika ada yang mau menyampaikan pendapat, dipersilahkan. Sebelum kami masuk ke contoh-contoh desain, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu di IPAL masing-masing itu bisa kami dapat menjadi tambahan pengetahuan kami.
Ada Bapak Ibu? Kalau gitu saya lanjut aja ya. Oke, jadi dalam FGD ini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan yang sudah kami buat. Jadi saya sesuai yang sudah dipilih ada 5 IPALD yang kami akan tampilkan pada pleno. Tapi nanti pada sesi siang akan ditampilkan lebih ke semua IPAL yang ada di wilayah Jakarta. IPAL di Jakarta Barat ini yang kami kerjakan adalah IPAL Rusun Damkar Cengkareng, IPAL D Rusun DLH Cengkareng, IPAL D Kompleks Damkar Joglo Kembangan, IPAL D di samping Erpetra Kembangan Utara, IPAL D Waduk Grogol, dan IPAL D Sentra Primer Barat. Kemudian di Jakarta Pusat ada IPAL D Waduk Melati, IPAL D Mardani Asri, IPAL D Erpetra Harapan Mulia, IPAL D Rusun Tanah Tinggi, IPAL D Waduk Melati Sisi Selatan atau Rumah Pompa Waduk Melati, dan IPAL D Taman Tongkang. Jadi ini adalah titik-titik IPAL yang kami desain. Ya, ini kami yang tadi sebelumnya mana? Lagi ini. Jadi yang akan saya sampaikan ada di wilayah Jakarta Barat ada IPAL D Waduk Grogol, di Jakarta Pusat IPAL D Waduk Melati, di Jakarta Selatan IPAL D Situmangga Bolong, di Jakarta Timur ada IPAL D Waduk Kampung Rambutan, di Jakarta Utara ada IPAL D DLH Rusun Semper Barat. Kita mulai dari IPAL D Waduk Grogol. Ini saat kami melakukan desain semua IPAL D ini kami analisa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi konteks makro, mikro, kemudian konteks kegiatannya seperti apa, aktivitasnya, karakteristik penggunanya, persepsi dari citra tapak, kemudian kondisi existing, konteks arsitektur existing pada saat survei. Jadi ada IPAL-IPAL yang punya gambar existing, jadi kami memudahkan kami. Tapi kalau ada IPAL D yang tidak ada, kami akan gambar ulang di lapangan, kami ukur. Ini juga kami coba petakan analisa SWOT-nya, strength-nya seperti apa, weakness seperti apa, opportunity trade, dan yang menjadi dasar kami melakukan desain. Jadi IPAL D ini unggul secara fungsional karena memiliki kapasitas besar dan lokasi yang strategis di tepi waduk serta dekat dengan jalan utama. Namun karakter bangunan yang tertutup dan kurang ramah publik membuat potensinya belum maksimal. Dengan penataan lanskap, area pandang publik, dan elemen edukatif, IPAL D ini dapat dikembangkan menjadi pusat edukasi air dan pengolahan limbah perkotaan skala besar. Nah, ini rencana tapaknya. Ada yang A ini adalah entrance-nya, kemudian ada B ini promenade, ruang luar di pinggir waduknya, kemudian C ini pos jaga, yang D blower, ruang blower, kemudian area edukatif di sini, dan F ini bak biofilter, sedimentasi dan inlet, kemudian yang G bak ekualisasi. Ya, ini site plan-nya. Kemudian ini denah rumah blower dan jaga. Ini potongan denah rumah blower dan jaga. Jadi ini tampak utara dan selatan rumah blower dan jaga. Kemudian ini tampak timur, tampak barat. Ini perspektifnya, kondisi Waduk Grogol seperti ini perspektifnya setelah didesain. Ini perspektif juga di dalam dekat kolam ininya IPAL. Ini perspektifnya dari sisi yang berbeda. Kemudian ini ada rencana tapak. Jadi Waduk Grogol
itunya petanya. Waduk Grogol ini terdiri dari dua lokasi yang ada dua bangunan yang terpisah. Jadi ada dua, jadi kami desain dua-duanya karena ini mau dijadikan area edukasi dan rekreasi, jadi dua-duanya ini kami desain. Nah, ini yang bangunan yang sisi timur ya, timur ini sebagai area edukasi dan rekreasi juga. Ada entrance-nya, promenade, ada MCK komunal, kemudian ada Andritek dan area edukasi, area komunal dan bak inlet. Ini denahnya, kemudian lanjut man, potongan. Ini perspektifnya seperti ini. Waduk tampak. Nah ini lanskapnya, penataan lanskapnya. Ada jalur pedestrian, ada pohon-pohon dan vegetasi pembatas aromatik, ada ground order tanaman hias pengisi, kemudian ground cover lili pari. Ini jenis-jenis tanamannya. Ini juga jenis tanaman. Nah, jadi ini kami coba perlihatkan before-nya seperti ini, jadi setelah desain seperti ini, awalnya seperti ini, dan setelah desain seperti ini. Oke, man. Kemudian kita masuk ke Waduk Melati. Ini juga melalui proses yang sama. Kita lanjut saja, mungkin existingnya. Nah, ini existingnya kondisinya seperti ini. Ini bangunannya cukup baru ya, tapi ada yang lebih baru, bangunan yang lebih baru yang jadi kita tetap ini bangunan yang terbaru yang tidak dipakai sama yang jaga karena terlalu berisik, karena di samping bersebelahan sekali dengan rumah pompa. Jadi kami analisa seperti ini juga, sehingga kesimpulannya adalah Waduk Melati ini optimalisasi efisiensi bangunan, kemudian diadakan peningkatan building performance dengan menjadikannya sarana edukasi dan rekreasi, dan revitalisasi fisik bangunan, kemudian peningkatan kapasitas SDM teknis dan manajerial agar pemeliharaan dilakukan sesuai standar green building, dan kolaborasi lintas sektor pemerintah, akademisi, komunitas untuk mendukung pembiayaan dan keberlanjutan operasional. Ini hasil dari analisa SWOT kami. Ini jadi kami konsep dari Waduk Melati ini, lanjut, kami buat bangunan baru di lokasi yang kosong, yang tidak ada bangunannya. Jadi karena Waduk Melati ini adalah lokasi IPAL yang paling luas yang kami petakan dari 40 IPAL yang kami rancang ada. Jadi kami memutuskan mendesain Waduk Melati ini sebagai IPALD yang terbesar untuk fasilitas rekreasi dan edukasi. Jadi kami berencana membuat bangunan baru karena sebagai ikonnya IPAL di Jakarta. Jadi kami coba tawarkan untuk mendesain bangunan baru. Jadi ini ada kantor pengelolanya pada bangunan baru, kemudian main entrance dan pos jaga. Ternyata ada pintu masuk dari jalanan di dekat apartemen Tamrin ya. Kemudian yang C ini parkir mobil dan motor, dan D ini area IPAL yang ada sekarang tetap dipertahankan tapi di renovasi sedikit. Kemudian ada promenade, ada open plaza rekreasi, dan ada playground, ada pop up market UMKM. Ini hasil dari pendataan di lapangan, dan ada viewing deck. Jadi ini perspektifnya seperti ini. Lanjut man. Ini denah bangunan barunya. Ini denah bangunan lama. Jadi ini tampak
kawasan dari tampak muka kawasannya akan seperti ini. Ada bangunan lama yang disatukan dengan kanopi dan fasad sesuai dengan desain guideline. Kemudian ini bangunan barunya. Ini potongan. Nah, ini kemudian ilustrasi perspektifnya pada bangunan baru. Ini pemandangan yang akan dilihat dari Ipalde karena di seberang adalah kawasan Tamrin ya, di arah sekitar Tamrin 9, gedung Tamrin 9. Jadi ini perspektifnya bangunan baru. Kemudian, nah ini bangunan yang lama yang kami coba desain sesuai dengan guideline. Jadi ada 3 bangunan yang rumah pompa, rumah pipa dan rumah penjaga ini disatukan dengan kanopi dan di cover dengan second skin fasad. Kembali dulu sebentar. Ini yang tadi. Nah ini adalah bekas apa ya Mas namanya untuk menginginkan mikroba apa gitu. Ini sayang kalau kita kalau kami kalau dibuang. Jadi ini bisa juga buat alat edukasi. Jadi bisa justru dia ditempatkan di tempat yang lebih bagus gitu supaya bisa jadi alat edukasi. Dengan ditambahkan nanti ada keterangan ini apa, bekas apa gitu ya, supaya kalau orang datang ke IPAL Waduk Melati ini bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak daripada IPAL-IPAL lain. Ya, ini perspektifnya. Kemudian ini perspektif di dekat posisi UMKM dan playground ya. Ini juga perspektif yang ini tempat UMKM yang karena Waduk Melati ini punya permasalahan khusus, banyak UMKM di sekitar yang kami rasa perlu difasilitasi. Jadi kenapa tidak kita buatkan desain supaya mereka juga bisa berjualan di sekitar IPAL dan bisa menjadi aspek untuk mendapatkan pemasukan bagi pengelolaan IPAL. Ini desain lanskapnya juga sama sesuai dengan guideline. Jadi ada jenis-jenis pohon yang sebagai penyerap polusi, kemudian ada pohon pembatas atau pohon-pohon penutup tanah, dan ada jalur pedestrian yang didesain sama seperti IPAL-IPAL yang lain. Ini juga penempatan pohon-pohon juga seperti apa, juga sudah didesain dengan jenis-jenis pohon yang disesuaikan dengan guideline yang sudah kita buat. Ini juga pada sisi yang lain ada pohon-pohon sebagai pohon penuduh, ada pohon sebagai pembatas ruang. Nah, ini jadi kami mencoba memperlihatkan bangunan yang sebelumnya seperti ini gitu, ada 3 bangunan yang terpisah, kami jadi satu seperti ini. Jadi berharap lebih, karena kalau dibongkar ngapain dibongkar gitu, jadi lebih baik kami cover sesuai dengan guideline. Jadi tampak seperti ini. Ini lokasi tanah yang kosong yang didesain menjadi bangunan baru di IPAL Waduk Melati. Jadi kami coba nih tanah kosong ini kami desain seperti ini. Tidak besar luasannya kok, cuman terlihatnya jadi besar ya, tapi sebenarnya luasannya tidak besar, sesuai dengan kebutuhan saja. Kita masuk ke IPAL Situ Mangga Bolong. Atau mau ada pertanyaan dulu kah Bapak Ibu? Atau lanjut saja? Yang terkait dengan 2 IPAL D tadi? Atau ya, silakan Pak Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wali Kota Jakarta Pusat. Ya Pak. Mau coba ngasih masukan di Waduk Melati Bu, kebetulan. Ya. Ya, itu IPAL yang ada di
lingkungan wilayah Jakarta Pusat. Ya. Untuk karakteristik sekitar IPAL kita ya udah agak mengetahui karena memang di situ pusat perekonomian ya. Jadi tadi Ibu masukkan di situ untuk adanya UMKM, ya ini sangat bagus karena tempatnya strategis. Namun perlu juga dipikirkan loss parkir Bu, ya karena selama ini parkir itu di daerah situ dikuasai preman, ya. Jadi itu parkir bisa 30.000, 50.000, ya. Dan ini juga harus ketat gitu apabila nanti pengelolaannya ada di SDA, ya, sehingga masyarakat bisa aman. Kalau parkir nggak ada bisa kejadian seperti di Sunter Bu. Itu tiap malam itu pinggir jalan Sunter itu mobil semua, campur aduk sama kaki lima, udah lengkap lah di situ. Padahal waduk Sunter itu kan itu mungkin waduk pertama ya, yang agak ke tengah kota yang bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi untuk masyarakat. Nah mungkin ini akan jadi waduk kedua yang ada di tengah kota yang bisa digunakan sebagai sarana rekreasi. Tapi saya nggak tahu apakah kalau pengolahan air limbah ini cukup aman untuk dijadikan sebagai sarana rekreasi, karena biasanya kalau di Sunter itu ada mainan anak juga Bu di tengah, dibikin kalau ini apa bisa gitu. Dan untuk penguasaan lahan di seberangnya juga sebenarnya kita punya lahan Bu untuk penerimaan kewajiban dari PT Intiland di seberang waduk. Jadi putar itu jalannya nanti keliling. Cuma sampai saat sekarang kita lagi proses penarikan kewajibannya. Mungkin ini bisa disinergikan dengan pembangunan nanti penataan waduk Melati. Nah khususnya untuk keadaan pengolahan limbah itu apa nggak bisa didesain yang lebih soft Bu? Karena waktu kita ke situ sekarang ini existing itu kurang crowded lah kalau kita lihat, nggak ada daya tariknya gitu. Tapi kalau saya lihat tadi gambar Ibu kayaknya lumayan tuh, mungkin bisa menarik masyarakat ya, bahkan bukan masyarakat menang ke bawah karena di kelilingnya itu apartemen semua Bu, ya bisa guyup ke situ untuk menikmati waduk tersebut. Kalau bisa sih ada ikon Bu, tadi saya lihat ada gambar anjing atau apa sih Bu? Seperti gambar-gambar apa sih itunya? Oh itu tadi manhole ya? Bukan itunya Bu, yang tadi tuh. Oh ini. Desainnya. Terus. Desain ada patung desainnya gitu. Depannya. Depannya. Bukan depan yang gambar yang baru. Tuh atau saya itu lihat, kolam. Ya, polanya agak bikin lebih aneh Bu, sehingga itu bisa menarik karena nih posisinya kalau kita di situ Bu mirip seperti di Singapura. Kalau Ibu ke situ mirip seperti di Singapura. Kalau kita bikin misalnya kantornya itu gambar bola aja Bu, udah sama seperti Singapura. Bola atau setengah tempayan gitu yang bisa menarik orang. Nah ini ikon Jakarta yang bisa menarik ya orang-orang dari luar itu sebagai Instagramable lah katanya kan. Sekarang ini kan lagi innya gitu. Jadi bukan hanya untuk daya tarik wisata yang biasa-biasa, tapi bisa menarik untuk ikon JKI. Mungkin itu Bu sebagai masukan. Kebetulan kami juga di Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi atau saya coba tanggapi dulu ya. Jadi memang kami pilih Waduk Melati ini Pak karena posisinya yang sangat baik ya, sangat bagus dan sangat mungkin untuk dikembangkan sebagai IPALD edukasi dan rekreasi. Yang pertama adalah lokasinya yang mudah dicapai dan berada di pusatnya bisnisnya Jakarta gitu ya, dekat sekali dengan BNI City, dengan Tamrin City, dengan Green Indonesia, dengan stasiun BNI. Jadi ada transportasinya juga, ada kereta, ada Transjakarta dan bahkan ada angkot namanya sekarang di itu Jaklingko ya kan, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi untuk masyarakat umum atau masyarakat
yang untuk mau datang ke IPAL di Waduk Melati ini pencapaiannya sangat baik gitu ya. Dan jika ada misalnya ada anak-anak sekolah yang mau belajar tentang IPALD itu juga kondisinya untuk dicapai bus, untuk parkir bus itu juga sangat bisa. Tapi terima kasih masukan Bapak tadi mengenai parkir ya, memang itu memang selalu menjadi permasalahan sosial dan di semua fungsi bangunan yang ada di Jakarta. Jadi mungkin kami akan coba pikirkan bagaimana solusi tentang parkir. Apakah ada perlu gedung parkir seperti di Taman Menteng gitu ya kan? Menteng itu juga bisa diselesaikan permasalahan parkir dengan gedung parkir yang tidak terlalu besar tapi cukup gitu. Nah, sebagai ikon juga sebenarnya bangunan ini lihat yang agak besar yang perspektif. Nah ini kan juga kami buat seunik mungkin gitu supaya bisa ini nih maksudnya kali Bapak tadi ya jadi kucing apa kepala apa gitu mungkin bisa jadi ikon apa kita nanti pikirkan dari DKI ya apa atau dari SDA punya ikon gitu. Dan ini bangunan memang kita buat agak besar dan mengarah ke atas supaya menjadi menarik orang untuk datang gitu. Kalau untuk besar kayaknya nggak mungkin karena fungsinya memang tidak perlu besar gitu ya. Atau supaya bisa terlihat dari seberang gitu, itu bangunan apa ya gitu ya. Orang kan pengen lihat, dan ide sebagai Instagramable tadi itu untuk orang-orang datang untuk foto-foto itu juga sangat menarik untuk dikembangkan karena fasilitas rekreasi itu sekarang jadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Sepanjang jalan, sepanjang sungai, side plan-nya man. Sepanjang sungai itu, ya ini sepanjang ini nih jadi promenade, jadi sekarang itu jadi tempat orang mancing ya, jadi rekreasi mancing di sungai ini dengan pemandangan yang sangat bagus. Kalau foto-foto itu sangat bagus karena gedung-gedung di sekitar ini itu adalah gedung-gedung gedung-gedung terbaiknya di Tamrin ya. Jadi ada Tamrin 9 yang gedung tertinggi di kota Jakarta. Jadi itu sangat menjual kalau kita mempromosikan IPALD di Waduk Melati ini. Dan kami juga sebenarnya punya ide untuk menyatukan IPALD Waduk Melati ini dengan IPALD Waduk sebelah selatan ya. Jadi sebelah sini ya, selatan ini ada IPALD yang kecil, Espalde ya, kalau kita lihat di papannya di sana itu. Ini sangat mungkin untuk dijadikan area edukasi yang menerus gitu. Karena ada waduk, ada rumah pompa, ada yang bisa dilihat petanya agak gede, nggak bisa kelihatan seluruhnya. Nggak ada ya? Iya. Jadi saya jelaskan saja, mungkin ada pompa, ada rumah pompa Waduk Melati ya kalau nggak salah namanya. Kemudian itu sedang ada pembangunan jembatan dari sisi sini ke seberang ke daerah Tamrin City ya, BNI City. Jadi ini ada jembatan yang sangat mungkin kita kalau misalnya mau menyatukan Waduk Melati yang sisi ini dengan yang sisi selatan gitu. Jadi sangat mungkin kalau dikembangkan lebih luas gitu sebagai proyek sebagai ikon IPALD yang sangat menarik untuk dipromosikan. Jadi untuk dikunjungi masyarakat, bahkan untuk dijadikan tempat edukasi. Terima kasih Pak masukannya tadi tentang ikon dan tentang parkir tadi. UMKM juga kami selesaikan karena memang permasalahan UMKM di sini memang sangat banyak, dan kalau memang ini untuk dijadikan untuk rekreasi pasti akan datang itu pedagang-pedagang itu, dan itu sudah kita antisipasi, kita punya tempat untuk mereka berjualan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk kita lanjut ke proyek selanjutnya ya. Rahman.
kita masuk ke IPALD Situ Mangga Bolong. Ini IPALD di Jakarta Selatan. Jadi sama seperti yang lain, kami analisa dan kami data sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa IPALD Situ Mangga Bolong berpotensi untuk dikembangkan sebagai area edukasi juga. Kemudian meningkatkan visualisasi pada bangunan pos jaga IPAL Situ Mangga Bolong, berkolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, komunitas untuk mendukung pembiayaan dan keberlanjutan operasional. Jadi ini konsepnya sama diterapkan seperti ini. Kemudian ini block plan-nya. Ini site plan-nya. Lanjut site plan-nya. Nah, site plan-nya ini ada pos jaga ini, kemudian B-nya ada ruang blower dan genset, C-nya bak kontrol, jadi dia punya bak kontrol, kemudian bak ekualisasi, ada bak airisasi ini, dan signage juga kita desain. Kemudian ada papan edukasi karena ini sebagai IPALD untuk edukasi. Kita buat ada amphitheater karena pada saat edukasi itu mungkin memerlukan ruangan untuk menjelaskan apa yang ada, yang harus diketahui untuk pengunjung yang untuk mendapatkan pengetahuan tentang IPALD. Kemudian ini entrance-nya. Nah, ini perspektifnya karena IPAL Mangga Bolong ini berada di samping Situ Mangga Bolong, jadi ini juga bisa dijadikan area edukasi, tapi tidak membuat bangunan baru seperti di Waduk Melati. Cuman kami cover seperti guideline desain yang ada, tapi kolam-kolam ini, bak areasi ini kami kami desain agar bisa dipakai untuk mendapatkan pengetahuan tentang bak-bak ini tuh untuk apa saja gitu. Jadi karena bahaya mungkin kalau untuk anak-anak, jadi kami semua bak-bak di IPALD ini kami pagar gitu. Jadi pagarnya juga sama di semua IPALD yang punya bak terbuka. Nah, ini perspektifnya, ini amphitheaternya seperti ini, berada di sampingnya bak. Kemudian ini jalur pejalan kakinya sama, ada papan edukasinya yang akan sama di semua IPAL yang dijadikan area edukasi. Ini denahnya, kemudian tampak bangunannya. Ini tampaknya juga, kemudian potongan, ada ini desain lanskapnya juga sama seperti IPALD yang lain. Jadi ada vegetasi pembatas, ada vegetasi aksen, ada vegetasi sebagai aksen visual gitu ya, tapi tidak ada vegetasi. Ini ada vegetasi aromatik, pengurang bau. Nah, ini tampak dari atas perspektifnya. Ini menjelaskan desain landscape-nya. Jadi ada vegetasi ini untuk ruang penyerap polusi dan peredam kebisingan. Ini juga ruang luarnya, ada tempat duduk, ada ground cover pada tanamannya, ground cover, kemudian ada vegetasi pembatas aksen visual. Pagar juga kami buat sama seperti guideline pagar. Kemudian ini, nah ini before afternya, beforenya seperti ini. Bangunannya setelah kami desain diharapkan akan lebih baik dari yang ini. Kemudian ini waduk Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Nah, ini lokasinya cukup besar ya, waduk Kampung Rambutan. Kemudian ini sama juga kami analisa dari makro, mikro, dan existingnya seperti apa kondisinya. Kemudian konteks kegiatannya. Nah, ini
kami analisa SWOT-nya juga, sehingga kami mendapatkan simpulan bahwa optimalisasi efisiensi dan revitalisasi fisik bangunan, peningkatan building performance dengan penambahan sarana edukasi IPALD dapat dikembangkan. Jadi bisa dikembangkan sebagai sarana edukasi juga, menjadi sarana edukatif dengan panel informasi, papan edukasi siklus air. IPALD perlu dirancang menyatu dengan konteks lingkungan sekitar, khususnya RPTRA dan area waduk tanpa menimbulkan gangguan visual maupun bau. Kemudian penggunaan material ramah lingkungan dan hemat energi dalam konstruksi serta operasional sistem IPALD. Jadi ini block plan-nya yang sudah kami desain. Site plan-nya. Nah, ini site plan-nya. Jadi ini ada entrance-nya, kemudian yang B ini pos jaga dan ruang panel yang ada. Ini kita desain, kita tutup dengan itu, dengan second skin. Kemudian C ruang pompa. Kemudian ada area edukasi, ada area bak IPALD-nya. Jadi ini terlihat dari atas ya, kondisi ruang jaga petugas yang kita desain dengan second skin yang sama. Kemudian ini bak ekualisasi juga kita pagar dengan desain yang sama untuk area edukasi. Kita selalu buatkan tempat untuk berkumpul jika menjelaskan pengetahuan tentang IPALD. Ini perspektifnya seperti ini desainnya. Kemudian ini desain ruang luarnya, jadi penamaan IPAL-nya juga sesuai dengan guideline, ada signage pengetahuannya. Ini tampaknya dari tampak lingkungannya. Oke, lanjut. Ini denah, potongan, dan ini penampakan sebelumnya seperti ini. Dan ini setelah didesain, jadi memang akan berbeda sekali hasil penampakan sebelum dan sesudahnya. Ini yang terakhir, IPALD Rusun Semper Barat. Sama juga kita analisa dengan cara yang sama, existingnya seperti apa, ada human activities, kemudian dianalisa SWOT juga. Ini sehingga kemudian simpulannya IPAL di Semper Barat ini memiliki fondasi yang kuat untuk berkontribusi pada sanitasi kota. Namun berkelanjutan jangka panjangnya sangat bergantung pada mitigasi proaktif terhadap ancaman lingkungan atau banjir dan realisasi peluang ekspansi jaringan yang terintegrasi dengan sistem ISPAL skala kota. Jadi ini juga kita putuskan atau kita desain sebagai sarana edukasi. Ini rencana tapaknya seperti ini. Jadi ada bangunan yang aslinya ini masih kita pertahankan, tapi bangunan ini ada penyesuaian dengan second skin. Lanjut Man. Ini denahnya yang baru. Nah, ini tampak selatannya jadi seperti ini. Jadi ini masih ada bangunan yang lama untuk ini agak berbeda dengan IPAL yang lain. Jadi kolamnya itu ditutup, tapi kami tetap pertahankan. Cuma kami tambah second skin yang menyatu dengan atap bangunan yang lama. Ini potongan. Nah, ini kondisi ininya perspektifnya. Nah, ini kemudian ini adalah atap bangunan yang lama, ini yang ruang blower yang kita kasih second skin. Kemudian ada bak ekualisasi juga masih tetap ada, dipertahankan, tapi didesain dengan desain guideline yang sama. Nah, ini desain landscape-nya. Tidak bisa terlalu banyak pohon karena lahannya juga tidak terlalu luas. Kemudian ini before-nya ini masih tetap dipertahankan, jadi tapi di kamuflase dengan atap second skin ini, jadi tidak terlihat seperti ini lagi gitu. Oke.
Terima kasih. Mungkin ada pendapat untuk yang 3 terakhir IPALD-nya. Bu Sarah mungkin ada. Silakan. Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin perkenalkan, saya Bayu Meliawan dari BPAD. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama Bu, apakah ada kajian lingkungan terhadap upaya untuk menghindari pencemaran lingkungan? Kemudian yang kedua, yang terkait IPAL di Waduk Melati, Bu, kalau nggak salah tadi ada rencana untuk memberikan ruang untuk UMKM ya Bu ya. Ya. Nah izin Bu, sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 itu harus melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah. Jadi izin nanti seandainya ada UKM agar melakukan permohonan pemanfaatan barang milik daerah kepada Pak Gubernur segi Kepala BPAD Bu. Kemudian yang ketiga Bu, izin saya mau usul aja nih Bu, untuk yang IPAL di Waduk Melati, apakah bisa dimasukkan juga sarana olahraga selain unsur rekreasi dan edukasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mengenai kajian terhadap dampak lingkungan ya Pak ya, itu memang karena mohon maaf karena memang tidak ada di KAK, jadi kami tidak mengerjakan itu. Akan tetapi terhadap sosial masyarakat itu kami lakukan kajian. Jadi bagaimana pendapat masyarakat terhadap IPAL yang kami desain itu, kami punya datanya gitu. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam mendesain. Karena kami tidak terlalu paham terhadap mekanisme IPAL, jadi memang mungkin tidak bidang kami untuk mengkaji dampak dari IPAL itu terhadap lingkungannya gitu. Jadi memang kami tidak ada mengkaji itu. Yang kedua mungkin UMKM tadi memang kalau disetujui IPAL yang Waduk Melati ini sebagai ikonnya IPAL dari SDA, bahwa IPAL yang akan dibuat yang menjadi IPAL yang terbaik di seluruh Jakarta, bukan terbaik, yang bisa dipakai untuk sarana edukasi dan rekreasi itu pastinya akan ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait ya Pak. Jadi mungkin akan ada kerjasama mungkin atau izin kemana untuk penataan edukasi UMKM tadi, karena memang di semua fungsi bangunan di seluruh Jakarta mungkin ya, atau bahkan di seluruh Indonesia itu namanya pedagang kecil itu kita tidak bisa hindari, pasti akan datang di semua fungsi bangunan yang ada gitu, yang baru atau yang lama, apapun, sekolah, fasilitas kesehatan, semua pasti ada pedagang-pedagang yang datang yang memang dibutuhkan oleh karyawan-karyawan, minimal karyawan yang bekerja di fasilitas tersebut gitu. Yang terakhir untuk olahraga itu sangat mungkin Pak dibuat, tapi kalau yang lapangan bola mungkin lapangannya nggak cukup, tapi mungkin kalau sarana olahraga yang lain misalnya jogging track itu sangat mungkin gitu. Jogging track karena sekarang kan lagi tren itu orang lari ya, mungkin di sepanjang sungai itu kita buatkan jogging track atau di sepanjang IPAL, jadi sambil menikmati rekreasi di IPAL itu kita bisa ada jogging track atau alat-alat yang biasa ada di kelurahan atau di lapangan-lapangan olahraga. Fasilitasnya dulu zaman Asian Games itu kan selalu ada tuh yang buat gym gitu, alat-alat itu selalu ada, mungkin itu bisa fasilitasi itu gitu Pak. Mungkin cukup ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Sarah mungkin ada pendapat, silakan. Mana
mic-nya. Nelly, mic-nya Busa. Giri mana? Silakan Ibu. Makasih Ibu untuk paparannya. Mungkin membuat kami sebagai yang membangun infrastruktur jadi punya point of view baru ya, bahwa memang ternyata bangunannya bisa divariasikan dan ditata dengan landscape-nya. Terus dari tadi Bapak Wahyu ya dari BPAD, terima kasih Pak untuk masukannya. Nanti jadi bahan masukan buat kami untuk kedepannya bila ada penataan UMKM. Kemudian kalau pertanyaan saya nggak ada sih Bu, karena memang ini kan hasil produk kita bersama ya. Cuman mungkin nanti tolong masukan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini menjadi salah satu pertimbangan seperti fasilitas olahraga dan lain-lainnya itu. Mungkin itu cukup dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Silakan Ibu Opi. Izin, terima kasih. Saya Yosi dari Biro PLH. Saya apresiasi sekali atas inisiatif DSDA untuk membuat desain-desain IPAL yang lebih cantik gitu. Emang kita beberapa kali saat Monef gitu ya, kita selalu memberikan masukan kepada DSDA gimana sih caranya biar IPAL itu bisa kelihatan lebih bagus gitu ya. Jadi orang nggak berpikir negatif, itu IPAL bau gitu kan. Tapi ini bagus banget Bu. Cuma mungkin sedikit Bu. Tadi ada dari beberapa desain yang untuk yang IPAL Mangga Bolong atau IPAL Kampung Rambutan ya. Kan kita rencananya akan bikin untuk area edukasi juga. Gimana caranya kalau kolam-kolam itu ada kalau beberapa kolam itu kan kelihatan di atas itu mungkin kaca, saya nggak tahu sih ininya kaca itu tertutup apa tidak, tapi dari beberapa yang sempat kami kunjungi itu sebenarnya kolam-kolam itu bisa ditutup gitu ya, tapi ada tanaman yang ya tetap ada tanaman yang bisa hidup, jadi bisa hidup, jadi tetap kelihatan hijau dan pagarnya tuh nggak yang sampai kelihatan cuma pagar-pagar aja gitu, kalau itu tetap kelihatannya kaku. Kita kan sebenarnya inginnya IPAL itu tidak kelihatan kaku tapi tetap indah gitu, bisa tetap dilihat cantik. Itu pertama. Keduanya mungkin setelah desain ini mungkin mohon masukannya juga gitu, maksudnya ada solusi ini yang akan melakukan siapa, kan ini akan untuk IPAL existing ya Bu ya, mungkin IPAL existing ini untuk perbaikan seperti ini kan butuh biaya. Nah ini yang akan melakukan pembangunan untuk perbaikannya itu siapa gitu. Terus tadi juga disampaikan bahwa ada kolaborasi. Nah kolaborasinya di sini itu seperti apa? Apakah tadi saya nggak tahu ya, apakah nanti ini yang membuat tamannya jadi biar lebih indah karena ada beberapa jenis tanaman, apakah itu jadi fungsinya si di Stamhut gitu ya. Kemudian tadi ada UMKM, apakah itu memang kita serahkan ke Dinas UKM. Terus kemudian juga untuk yang ada perbaik jalan atau apa gitu kan, apakah itu memang harus ada SKPD lainnya atau seperti apa, atau memang kita serahkan ke pihak private yang bantu untuk membuat IPAL ini jadi lebih baik. Itu sih mungkin butuh masukan itu juga sih Bu sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya coba jawab yang tentang pagar ini ya. Rahman, yang guideline yang landscape itu kita juga sudah pikirkan Ibu. Jadi memang kolam itu kan memang kesannya kaku dan orang nggak ingin untuk lihat gitu ya, karena tahu IPAL itu limbah gitu, jadi terkesan ini pasti bau nih kan gitu ya. Jadi memang kita sudah pikirkan bahwa supaya IPAL D itu punya punya kesan yang lebih baik gitu. Jadi penataan kolam itu juga sudah kami pikirkan, yang kolam. Nah ini jadi kolam ini sebenarnya kita maunya seperti ini gitu, tapi pada saat rakor berapa kali itu ada
kondisi bahwa takut bahaya anak-anak kayak di Rusun Mardani ya. Itu kan yang ada kolam, terus kita akhirnya putuskan untuk di pagar karena takut anak-anak suka main ke dalam kolam itu. Jadi maunya sih cantik seperti ini ya, cuman tanaman aja, kolamnya bisa dinikmati gitu. Kalau kolam ikan mungkin bisa seperti itu gini. Jadi tapi kami akhirnya putuskan tetap pinggirannya itu kalau ada kolam untuk edukasi bisa dilihat gitu, tapi tetap ada pagar, tapi ada ruang untuk melihat dan ada ruang untuk mempercantik. Jadi memakai didesain dengan tanaman-tanaman juga di bawahnya, karena semua kolam yang ada ini pasti akan tinggi, kolam-kolam yang terbuka ini akan tinggi. Jadi memang harusnya ada space untuk jalan untuk melihat sekeliling kolam, bahkan untuk yang memelihara, memaintain juga kan perlu space untuk jalan gitu. Tapi kolam ini akhirnya kami putuskan untuk dipagar. Mungkin desain pagernya mungkin akan disesuaikan agar lebih tampak cantik gitu ya, nggak kesan kaku gitu atau terlihat seperti instalasi gitu ya, seperti bangunan-bangunan pabrik gitu. Nah, kalau untuk koordinasi mungkin itu tugasnya dari SDA mungkin ya Ibu ya. Kami cuman bisa mengusulkan, tapi siapa yang membangunnya nanti atau kolaborasi dengan siapa. Kalau dari desain sebenarnya kita bisa lihat Bu, mungkin taman ini nanti kalau yang dia ada di luar dari tanah IPAL itu mungkin koordinasinya dengan Dinas Pertamanan mungkin ya, karena untuk kalau pohon besar itu nanti juga kalau ditebang juga kan harus koordinasi dengan Dinas Pertamanan gitu. Dan UMKM juga tadi setuju, tadi harus koordinasi karena mungkin di semua IPAL juga akan ada ya UMKM itu, mungkin bisa disusulkan desain di semua IPAL itu ada space gitu, karena kalau yang agak besar itu mungkin kita bisa desainkan space untuk UMKM. Tapi karena IPAL Waduk Melati ini yang paling besar, kami hanya fokus ke itu dulu gitu. Kalau yang lain karena cuman untuk di covering aja atau di tata ruang luarnya, jadi tidak fokus kepada UMKM-nya gitu. Nah, untuk tadi siapa yang mengerjakan dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, mungkin kami bisa bantu juga nanti koordinasi dengan SDA. Begitu Ibu. Ya. Giri. Bisa jalan di atas. Jadi dia tetap tertutup, tapi jaring saya pernah lihat gitu ya, saya pernah mengunjungi. Jadi dia kita yang edukasi bisa tetap naik, tapi itu di atas bak aerasinya. Iya. Gitu. Jadi tetap kelihatan indah dan bisa ada tanaman sebenarnya di dalam itu yang bisa naikin di atas bak aerasi. Oh gitu. Jadi diusulkan ditutup. Iya, ditutup, tapi itu nggak akan karena dia berongga. Jadi tidak akan mengerus udara, tetap akan masuk. Iya. Gitu kan. Jadi itu sih Bu. Jadi kita kalau yang edukasi berarti kita ini loh, ada bak 1, bak 2, step-stepnya kita bisa informasikan ke mereka, tapi mereka bisa naik di atas itu. Dan kalaupun pagar itu tadi kan pagar cuma untuk pengamanan ya, bahwa nggak akan jatuh gitu kan ya. Jadi ini isinya tidak perlu dilihat ya Bu ya? Dilihat, tetap kelihatan Bu, tetap kelihatan karena ditutupnya itu berongga Bu. Jadi bukan yang ketutup permanen, tapi tertutup berongga. Iya. Jadi itu ada step-stepnya kalau kita bicarakan mau edukasi gitu ya. Iya, jadi bisa step ya. Jadi tapi tetap tidak mengganggu fungsi dari IPAL-nya itu sendiri. Baik. Gitu. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih masukannya Ibu. Oke, mungkin karena waktu sudah cukup banyak kita ambil untuk presentasi ini, ada kesempatan untuk tanya jawab lagi mungkin kalau masih ada, atau sudah kita akhiri mungkin bisa Isoma
dan kita nanti kembali ke ruangan ini dibagi, nanti mungkin teman-teman dari SDA bisa bantu untuk membagi per kelompok wilayah ya Mas Damar. Jadi akhir kata saya Julindiani Iskandar menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.